Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke segmen terakhir dari Satu Meja. Kembali ke saya mulai dari Bu Adita. Bu Adita, orang khawatir sekarang bahwa tsunami COVID-19 India itu akan bisa masuk dan berpotensi masuk ke Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan khususnya untuk mencegah itu tidak terjadi? Ya, yang pertama Mas Budiman, kita harus bisa membangun kesadaran masyarakat ya, bahwa melakukan mobilitas itu memiliki dampak kepada transmisi dari virus COVID ini. Oleh karenanya, karena kami ada di sektor transportasi, tentunya pesan utamanya adalah marilah masyarakat ini bijak melakukan perjalanan atau istilahnya bijak bermobilitas. Sekarang ini kita perlu menentukan prioritas ya, mana perjalanan yang memang itu perlu sekali dan mana yang bisa ditunda gitu. Karena sekali lagi mobilitas itu akan mempengaruhi tingkat transmisi. Berbagai macam kejadian sudah membuktikan bahwa itu sangat terkorelasi. Kemudian yang kedua, tentunya kami terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan khususnya di transportasi umum, Mas Budiman. Kita lihat sebenarnya masyarakat ini perilakunya sudah mulai berubah ya, khususnya ketika di transportasi umum. Karena ada ketentuannya, ada pengawasan, ada sanksi ya. Jadi masyarakat ini dalam setahun pandemik kita melihat perubahan perilaku yang luar biasa. Tapi juga kita lihat ada kecenderungan masyarakat ini mulai capek gitu. Mulai capek khususnya di area-area publik. Tapi kalau di moda transportasi kami melihat kedisiplinannya masih bisa dijaga. Baik Mbak Adita. Ya. Pak Gubernur Jawa Tengah, Mak Ganjar, jadi berharap yang terbaik, tapi kita juga harus bersiap yang terburuk, Presiden. Apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar case India itu tidak terjadi? Ya, persiapan sudah dilakukan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Wabil khusus sekarang teman-teman kepolisian berada di garda terdepan. Kita melakukan support sampai tingkat detailnya, menyiapkan senario terburuk, dan kemudian Yankes kita siapkan. Dan mudah-mudahan edukasinya juga tidak pernah berhenti karena seluruh kekuatan kita ajak untuk berkomunikasi dengan publik untuk memberikan penyadaran-penyadaran dan dengan contoh konkret kasus India. Kalau di Jawa Tengah contoh konkretnya yang saya teriakkan terus Padi, ini loh jangan ngeyel ya. Jangan ngeyel. Dari mudik itu sudah ada yang pulang nulari sampai jangan ngeyel. Kalau sampean ngeyel tak isolasi, kalau perlu diputar balik. Udahlah dibarikade aja dari sana. Nanti yang di daerah kita bereskan dah. Baik. Pak Risa Patria. Bagaimana skenario yang terburuk untuk apa yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta agar India itu tidak terjadi di Indonesia? Itu selain regulasi yang terus kita revisi dan kita sempurnakan, kita hadirkan aparat sebanyak mungkin, sanksi akan kita tegakkan, dan yang keempat kita menyiapkan pos-pos, kemudian tadi masker, kemudian juga rapid antigen, kemudian upaya lain tadi yang kita minta putar balik, kita beri sanksi yang tegas, yang jelas, dan sanksi di tempat, berbagai upaya, aplikasi. Kita juga tadi Mas Hermawan, kami sampaikan bahwa Jakarta tuh SIKM-nya itu dengan QR Code, jadi sangat tidak mungkin dipalsukan. Sangat mudah untuk mengetahui itu palsu atau asli karena pakai QR Code. Kemudian pendaftaran juga sebelumnya di provinsi, sekarang pendaftaran di kelurahan lebih mudah dideteksi oleh petugas di kelurahan dan sangat dekat. Jadi ini juga lebih tersebar sehingga memudahkan kita dalam pengawasan, verifikasi dan klarifikasi. Berbagai upaya kita lakukan. Namun demikian sekali lagi kita minta seluruh warga untuk sabar, jangan mudik, sayangi keluarga di kampung dan di Jakarta semua, lakukan Lebaran secara virtual, secara online, nikmati di Jakarta dengan sebaik mungkin dengan keluarga inti. Bahkan kita melarang sekalipun dibolehkan adanya interaksi di Jabodetabek, kita juga meminta tidak perlu adanya Jabodetabek. Dan kebijakan dari Satgas Pusat perlu ada kebersamaan, sekalipun nanti di Jakarta diputuskan dilarang para wisata umpamanya, kalau di sekitar Jakarta diperbolehkan nanti terjadi mutasi atau pariwisatanya ke luar Jakarta sekitar, itu Mas Budiman yang terjadi pada PPKM sebelumnya. Untuk itu perlu ada kebijakan yang sama di Jakarta dan Jawa. Ya, baik. Bung Heri, Mas Heri Trianto, kalau pengalaman lalu kan setiap libur panjang akan ada lonjakan sampai 30, ada 40%. Satgas sudah punya modeling terbaru di libur Lebaran kali ini? Ya, dari modeling yang dari perkiraan kenaikan mobilitas masyarakat sebenarnya sudah ada beberapa skenario kayak gitu. Tetapi ini juga sangat tergantung dari keberhasilan pelarangan mudik yang dimulai malam ini dan bagaimana pergerakan
masyarakat yang menjelang pelarangan di periode pengetatan. Jadi memang ada beberapa modelingnya, tapi saya belum bisa sampaikan karena lebih baik kita menunggu data yang lebih faktual ya, yang sedang dikumpulkan sekarang, nanti kita bisa perkirakan. Di samping kemudian kita juga sejak bulan Maret kan sebenarnya sudah berusaha melakukan mitigasi yang terus-menerus dilakukan sampai di tingkat grassroots dengan kebijakan PPKM itu yang kemudian sudah bisa dikatakan berhasil menurunkan kasus aktif sampai 45%. Sepertinya program ini bisa dilanjutkan dan PPKM atau posko-posko atau Jogotongo kalau di Jawa Tengah itu bisa menjadi garda terakhir dalam mencegah penularan lebih lanjut. Oke, baik Mas Hermawan Saputra. Saran Anda persisnya apa yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang tidak kita harapkan terjadi? Dari Satgas COVID-19 Nasional harus segera melakukan penguatan pada laboratorium khusus untuk melakukan whole genome sequencing. Jadi varian B117 dari Inggris yang sudah menggedor dan menggebrak Inggris dan Eropa sudah hadir di Indonesia. Varian B1351 yang sudah meluluh lantakan Afrika juga sudah ada di Indonesia. Dan varian B1617 yang varian mutasi ganda dari India sudah masuk di Indonesia. Jadi jangan sampai kelengahan kita dalam melakukan screening dan deteksi ini akan membuat badai baru di Indonesia karena belajar dari negara-negara lain yang sudah diluluh lantakan oleh varian baru ini. Nah, waktu mudik tahun lalu tidak ada varian yang cukup signifikan yang menyebabkan virulensi tumbuh berkembang luar biasa. Tetapi mudik tahun ini di kala kasus kita 100.000, misalnya kasus aktif, ada varian baru yang tersisipkan di dalamnya. Maka provider kita harus dilakukan dan diperkuat untuk pemeriksaan lab. Tetapi di sisi lain, himbauan dan pengetatan pada level aktivitas publik itu wajib dilakukan. Maka tadi, jangan coba-coba membuka pariwisata di kala mudik pun dilarang. Harus konsisten dan konsekuen. Ini yang terbaik. Sembari kita mengedukasi masyarakat agar bersabar, memiliki daya tahan dan juga kesadaran untuk tetap menegakkan protokol kesehatan yang 5M itu, Budiman. Baik Pak Hermawan, Pak Risa Patria, Mas Ganjar, Bu Adita, Bung Heri dan Herman, terima kasih telah bergabung di satu meja forum. Bu Adita dan Mas Heri semuanya terima kasih pemirsa. Terima kasih. Tsunami COVID-19 di India berpotensi terjadi di Indonesia. Langkah tegas, konsistensi kebijakan pemerintah amat dibutuhkan. Kebijakan ambigu dalam pelarangan mudik, namun disertai komunikasi yang tak tepat soal pembukaan tempat wisata akan menggerogoti kewibawaan pemerintah. Upaya mempersiapkan skenario terburuk tetap perlu dilakukan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan tetaplah berada di rumah.